Oke, kita kembali lagi akan membahas Linux Caci OS. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Saya sudah customisasi. Nah, di pojok sini ada suhu CPU dan GPU. Ya, di sini jam, sama ada suhu. Nah, ini buat yang lain-lain ya, ada sambungan Bluetooth dan lain-lain. Di sini juga saya pakai widget nih, widget vektor ya, vektor clock kalau tidak salah ya. Kita lihat ya, vektor clock. Nah, ini saya pakai ini ya, vektor clock di sini. Nah, di sini juga ada logo ini, jadi bisa langsung ke menu ya. Nah, ini menu-menu pilihan banyak, ada WhatsApp, musik dan lain-lain. Kita bahas semua yang dimulai dari tampilannya terlebih dahulu. Pertama ini tampilan. Nah, di sini ada seperti ini. Pertama kita bahas apa dulu ya? Oh iya, ini versinya ya. Ini Caci OS yang menggunakan kernel Linux 7.1.6 Caci OS ya. Saya pakai desktop environment-nya KDE ya. Nah, ini KDE ya. Saya browser menggunakan Mozilla ya, di sini browser menggunakan Mozilla dan lain-lain. Nah, kalau ini saya WhatsApp menggunakan Brave browser ya, yang saya install, jadi bisa langsung menuju ke WhatsApp-nya langsung ya. Jadi seolah-olah bisa menjadi aplikasi. Lain. Nah, untuk ini kita musik, saya pakai Elisa ya. Nah, di sini juga nih bisa. Dapat aku nikmat. Ganti Office, di sini saya pakai ini ya, WPS Office. Nah ya, pertama kita WPS Writer ya nih, kita buka. Contoh kita buka ini ya. Nah, ini Office WPS Office 365 nih yang saya pakai ya, yang versi China ya. Yang versi China-nya. Jadi bisa ganti temanya. Nah, ini sama persis ya. Saya font sudah diinstal, font Office semua sudah saya install dan masukkan. Jadi nggak ada perbedaan ya. Semua berjalan normal ya. File dari Word sudah bisa jalan ya, tanpa ada yang acak-acakan lagi. Nah, terus kita buka ini ya, kita buka Excel. Excel. Kenaon jadi konten kreator. Kasih Excel. Isukan Nah, kita ini ya. 200. Ini
kita pas. Nah, kita pas tuh lihat. Nah, di sini ya kebuka sempurna. Nah, gimana kalau ini kita yang support, aplikasi rapot. Nah, contoh kita aplikasi rapot. Nah, saya sudah coba kayak OnlyOffice, LibreOffice, semuanya gak jalan ya. Pas buka aplikasi rapot ini acak-acakan, cuma di WPS Office yang berjalan sempurna ya. Mulai dari rapot ya kan. Nah, ini ada rumus-rumusnya ya. Berjalan normal ya, di sini tidak ada kendala sama sekali. Ya, mulai dari nilai dan lain-lainnya tidak ada sama sekali ya. Normal. Jalan normal ya di sini ya, mulai dari nilai. Juga sama persis. Ini sampai ke sini ke tanda tangan juga ya, normal. Jadi sudah sangat ya, sudah terpenuhi lah kebutuhan Office di sini. Sisanya juga sama. Kita coba misalkan ya. Nah, kayak ini kita ini PowerPoint, pengganti PowerPoint ya. Dan ini juga lumayan bagus. Udah cukup lah ya buat presentasi di sini. Udah cukup. Di sini dokumen-dokumen lain sudah sama. Kalau saya ngedit saya pakai Canva ya. Canva di sini sama-sama pakai Brave browser. Di sini kita tinggal ngedit semuanya. Ini kayak ini kita edit. Ini semua edit ya. Canva ya semuanya di sini. Jadi simpel ya, buat ngedit udah terpenuhi Canva di sini. Nah, untuk ini ada app galeri buat aplikasi, tinggal diunduh ya. Nah, ada banyak pilihannya aplikasi itu. Onboard, highlight, caption, semuanya banyak ya. Pilihan alternatif, pilihannya ada Visual Studio Code ya. Kalau saya sih ini coding kayaknya saya PyCharm. Nah, buat ya latihan aja ya. Buat belajar saya pakainya PyCharm, buat di Python cuma sedikit-sedikit aja ya. Ini juga AI saya pakai di DeepSeek desktop ya, versi desktopnya. Nah, di sini buat troubleshoot Linux ya, saya pakai di DeepSeek. Untuk hiburan gaming, nah gaming saya banyak bisa pakai Steam ya. Nah, kita buka Steam di sini. Nah, kita sama ya Steamnya yang versi yang di Windows ya. Ya, sama dengan yang di Windows. Nah, ini game-gamenya ya. Saya diinstalnya ya banyak diinstalnya di Windows ya. Di sini saya belum diimport ya dari Windows. Jadi belum close, exit. Nah, untuk game yang saya sudah import dari Windows itu ada di Elutris. Nah, ini game-gamenya nih. Game-gamenya nih ya. Ini game-game saya yang sudah dipasang. Nah, sudah game dipasang. Nah, ini juga animasinya seperti ini. Nah, untuk gaming saya ya yang penting cukuplah saya underfold-nya menggunakan LACT ya, underfold. Buat underfold VGA di sini ya, supaya lebih hemat daya aja ya dan lebih dingin.
kita coba ya. Coba, oke ini aja nih. Assassin's Creed Black Flags kita play. Kita play ya Assassin's Creed Black Flags. Coba. Suhunya ya sangat dingin ya di sini ya. Saya untuk game ini Assassin's Creed Black Flag ya. Saya setting mentok kanan ya. Settingan mentok kanan ya. Settingannya mentok kanan. Nah, ya kan semuanya sudah setting rata kanan ya. Nah, di sini game lihat cuma 24 watt, 23 watt, 24. Saya kunci atau di lock di 60 fps. Nah, ini cukup banget dan sangat hemat ya buat main game Assassin's Creed Black Flag. Oke, kita exit ya. Exit dulu ya. Semua game saya sudah coba, semuanya jalan lancar ya. Banyak ya game apa yang PES. Ya, kita ini ya. Kalau game-game yang dari Epic saya sih ini Heroic Launcher ya, menggunakan Heroic Launcher. Nah, ini game Hogwarts Legacy sama The Witcher. Nah, di The Witcher ini saya sudah pakai optical scaler ya, jadi support FSR 4 dan Ramgen ya. Nah, kita play ya nih. Kita settingannya di sini tidak ada launcher, kita skip ya. Kita jalankan aja ya nih kita game. Kita play. Kita play gamingnya. Ini mudah muncul ya optical scaler di pinggir. Nah, berarti ini sudah aktif ya optical scalernya. Kita lanjut ke sini. Nice meeting you. Pas main di sini kita masukkan insert ke optical scaler. Nah, Rijal Arina Bapak Bungsu boga ieu deui. Nah, sekarang kita dengan FSR 4. Nah, kita aktifkan ya. Fix. Ini jalan. Nah, di sini saya lock di 100 fps ya The Witcher. Nah, kita jalankan menggunakan FSR 4 ya. Kita jalan di FSR 4 ya. Ramgen kita aktifkan, jadi ya mentok 100 fps ya. Saya login di 100 fps. Grafiknya ya lumayan ya. Setting ultra ya. Saya setting ultra. Ini FSR 4 ya. Got a lump of bread today.
dayanya juga cuma 46, 47 ya, sangat hemat daya dan semua juga adem. Irit sekali nih ya, ya. Dengan 46 watt bisa 100 fps dengan setting rata kanan ultra ya. Nah lihat, untuk ray tracing saya off kan ya, soalnya kayak gak ada perbedaan yang signifikan kalau ray tracing antara on off. Entah kenapa ya, kalau mata saya yang kurang kayak ada perbedaan ya. Game saya, oh iya, untuk PGA saya menggunakan RX 6600 XT yang dimana itu masih RDNA 2 ya. Nah, seharusnya ini RDNA 2 itu tidak support FSR 4 ya. Nah, karena saya memakai optical scaler ya, jadi dipaksa buat jalanin FSR 4 ya. Ini ya grafiknya lumayan nih dengan FSR 4 ya. Kita misalkan pakai sini FSR 2, nah kita pakai ini FSR 2. Nah ketika saya pakai FSR 2 kayak agak buram gitu gambarnya. Nah, kenapa nih? Ada titik-titik tuh ya kan, FSR 2 tuh ada titik-titik kayak ada bayangan ya ketika gerak ya kan ya. Saya pindahin ke FSR 4 channel scaler. Nah, kita jalan lagi di FSR 4. Nah lihat pas jalan mulus ya, tidak ada yang bintik-bintik terang lagi ya. Kita gerak itu mulus ya, tidak ada yang bintik-bintik terang lagi. Sudah stabil di 100. Udah, sebenarnya kita cukup aja review gamingnya. Nanti untuk gaming lanjut lagi coba pengetesan FSR 4 di RDNA 2. Ali mandi ngaji. Oke, mungkin hanya itu saja ya video pengetesannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tadi ada yang bilang Kita defaultin dulu ya PGA, setting default. Oke, terima kasih sebelumnya ya. Sharing aja. Oke, terima kasih.